Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Endros Gaditya. Di sini saya akan menjelaskan tugas logika saya, yaitu adalah studi kasus atau soal penerapan logis. Premis 1. Jika hari ini adalah hari Minggu, maka semua toko tutup. Implikasi P, implikasi Q. 2. Aku sedang di pasar atau aku sedang di mall. Implikasi R, disjungsi S. Jika aku sedang di mall, maka hari ini bukan hari Minggu. Implikasi S, implikasi negasi P. 4. Semua toko tidak tutup. Implikasi negasi Q. 5. Jika aku sedang di pasar, maka aku membeli buah. Implikasi R, implikasi T. 6. Jika aku membeli buku, maka aku pergi ke toko buku. Implikasi U, implikasi W. Keterangan simbol. Simbol P arti hari ini adalah hari Minggu. Q. Semua toko tutup. R. Sedang di pasar. Simbol S. Aku sedang di mall. T. Aku membeli buah. U. Aku membeli buku. W. Aku pergi ke toko buku. Langkah penyelesaian atau hukum inferensinya adalah satu dari premis 1 dan 4. P implikasi Q negasi Q. Maka didapat negasi Q. Modus tollens 2 dari premis 2. R disjungsi S. Aku sedang di pasar atau di mall. 3 dari premis 3. S implikasi negasi P. Karena negasi P sudah benar, S mungkin benar tetapi tidak wajib. 4 dari premis 5. R implikasi T. Jika aku di pasar, maka aku membeli buah. Tidak ada kontraksi dengan negasi P, maka R benar. Dengan modus ponens diperoleh T benar. Aku membeli buah. 5. Premis 6. U implikasi W. Jika aku membeli buku, maka aku pergi ke toko buku. Namun, tidak ada premis yang menyatakan bahwa aku membeli buku. Karena itu, premis ini tidak berpengaruh terhadap kesimpulan utama. Kesimpulan, aku membeli buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rival Dalena dengan NIM 202500400166. Saya akan menjelaskan soal yang B, studi kasus dari kelompok kita. Yang pertama yaitu proses pengiriman paket dengan premis-premis sebagai berikut. Jika paket diterima di gudang, maka paket akan disortir. Yang kedua, jika paket disortir, maka kurir akan mengambil paket. Yang ketiga, jika kurir mengambil paket, maka paket dikirim ke alamat. Yang keempat, paket diterima di gudang. Pertanyaannya, apa status akhir dari paket tersebut? Kita lanjut ke cara pengerjaannya. Untuk mempermudah, kita ubah premis ke dalam bentuk simbol. Yang pertama, P adalah paket diterima di gudang, Q adalah paket akan disortir, R adalah kurir akan mengambil paket, dan yang terakhir adalah S, paket dikirim ke alamat. Selanjut ke simbol logika. Maka premis-premis di atas dapat ditulis dalam simbol logika sebagai berikut. P implikasi Q implikasi R implikasi S, dan yang terakhir adalah P. Lanjut ke langkah-langkah inferensi. Kita akan menggunakan aturan modus ponens dengan langkah awal menggunakan premis 1 yaitu P implikasi Q dan premis 4 itu adalah P. Dengan kesimpulan modus ponens tadi, maka kita mendapatkan kesimpulan yaitu key atau paket akan disortir. Langkah kedua menggunakan premis 2 dan hasil premis 2 key plus R dan hasil dari langkah yang pertama tadi yaitu key. Maka sesuai modus ponens tadi kita akan mendapatkan kesimpulan R atau kurir akan mengambil paket. Yang ketiga ini kita akan menggunakan modus ponens lagi dengan premis 3 R implikasi S dan hasil
dari langkah yang kedua tadi, yaitu R. Kita mendapatkan kesimpulan paket dikirim ke alamat atau S. Berdasarkan rangkaian modus panis di atas, kesimpulan akhirnya adalah S, atau paket dikirim ke alamat. Lanjut ke studi kasus yang kedua, yaitu mendiagnosis kerusakan komputer dengan premis-premis sebagai berikut. Yang pertama, jika hardware rusak, maka sistem operasi gagal booting. Yang kedua, masalahnya ada pada software atau hardware. Yang ketiga, jika masalahnya pada hardware, maka lampu indikator akan menyala merah. Yang keempat, sistem operasi berhasil booting. Yang kelima, jika monitor rusak, maka layar akan gelap total. Yang keenam, jika masalahnya pada software, maka hard drive pasti rusak. Pertanyaannya, apa tanda kerusakan yang akan muncul di komputer? Kita lanjut ke cara pengerjaannya. Kita buat lagi pakai logika dengan mengubah premis ke dalam bentuk simbol. Yang pertama, P adalah hard drive rusak, Q adalah sistem operasi gagal booting, R masalahnya ada pada hardware, S masalahnya ada pada software, T lampu indikator akan menyala merah. Yang kedua ini kita juga punya premis 5 soal monitor, tapi kita tandain dulu dikarenakan U dan W itu kemungkinan ini adalah pengecer. Yang kedua, simbol logika. Maka premis di atas dapat ditulis dalam simbol logika sebagai berikut. P implikasi Q, R implikasi S. Yang ketiga, R implikasi T. Yang kedua itu R disjungsi S. Yang ketiga R implikasi T. Dan yang keempat ini adalah kebalikan dari Q. Jadi ini adalah negasi Q. Yang kelima U implikasi W. Yang keenam S implikasi P. Kita lanjut ke langkah inferensi. Langkah awal, langkah pertama menggunakan premis 1, P implikasi Q, dan premis 4, negasi Q. Kesimpulan dari modus tolerance, nama kita itu adalah Q implikasi P, yang artinya hard drive tidak rusak. Yang kedua, menggunakan premis 6, S implikasi P, dan hasil dari langkah ke-1, yaitu negasi P. Akan menghasilkan kesimpulan dari modus tolerance lagi, negasi S atau masalahnya bukan software. Yang langkah ketiga menggunakan premis 2 R disjungsi S dan hasil dari langkah kedua yaitu negasi S, maka akan menghasilkan R dengan kesimpulan menggunakan silogisme disjunktif yang artinya masalahnya ada pada hardware. Angka keempat menggunakan premis 3 dan angka keempat menggunakan premis 3 R implikasi T dan hasil dari langkah ke-3 yaitu R. Maka hasilnya adalah T. Kesimpulan dari modus tolerance tadi berdasarkan rangkaian inferensi di atas, kesimpulan akhirnya adalah T. Maka lampu indikator akan menyala merah. Dan benar, premis 5 tentang monitor yang di atas itu, yang ini tidak terpakai sama sekali. Ini adalah premis pengecer. Perkenalkan, nama saya Florencia Tiawisima, NIM 202500400168. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus tentang membeli baju baru. Sari ingin membeli baju baru dengan harga Rp200.000, tapi Sari hanya memiliki Rp250.000 dan ingin menabung Rp100.000 setelah membeli baju.
Apakah Sari bisa membeli baju dan tetap menabung sesuai keinginannya? Kita masuk pada variabel dan simbol. Variabel harga baju, simbolnya H kurang B. Keterangan Rp200.000. Variabel uang Sari, simbol U, keterangan Rp250.000. Variabel uang yang diinginkan untuk menabung, simbol T, keterangan Rp100.000. Langkah-langkah penyelesaian. 1. Tentukan sisa uang setelah membeli baju. S sama dengan U kurang H. S sama dengan 250.000 kurang 200 sama dengan Rp50.000. 2. Cek apakah sisa uang cukup untuk menabung. Apakah S lebih besar dari T 50 atau Rp50.000 lebih besar dari 100? Tidak cukup. Kesimpulannya, Sari tidak bisa membeli baju dan tetap menabung sebesar Rp100.000 seperti yang diinginkan. Dia harus mengurangi target tabungan atau mencari baju dengan harga lebih murah. Terima kasih.